apakah itu jadi pembuktian bahwa sebenarnya ya nggak ada yang salah sama Ronaldo di usianya sekarang gitu? Memang di usianya sekarang nggak ada yang salah, otaknya yang salah Oh, nih, egonya kan. bubar, bubar. Ah, kalau tadi kamu ngomong Messi dan 10 pemain Argentina lain, kalau aku Mbappe dan teman-temannya Mbappe yang juga jago. Welcome back to the number 10 show. Akhirnya Yo, Piala Dunia sudah masuk ke partai final. Selamat Messi juara, yeay. Ronaldo nangis, yeay. Aduh, akhirnya ini minggu ini ya final. iya, Minggu Eh, malam Minggu malam jam 10. jam 10 WIB. Jam 10 WIB berarti jam 11 ini. Oke. Iya. Kita kayaknya episode ini road to final napak tilas aja dari babak pertama, dari babak penyisihan sampai sampai Argentina bisa sampai ke final, terus Prancis juga seperti itu. Eh, Ya. nggak ada yang menyangka kayaknya Argentina bisa masuk final ya. Iya, karena kebanyakan kayaknya yang menjadi unggulan pas di awal kompetisi Piala Dunia ini dimulai kan nama-nama besar yang lain sebenarnya kan Brazil, Ya. kemudian ya Inggris gitu kan. Mm-mm. Argentina mungkin hanya disebutkan pada saat di urutan keempat, kelima gitu. Malah setelah Belanda kayaknya karena Mm-mm. eh, beberapa pihak melihat dari sisi kualitas nama pelatih ya. Karena Ya, Scaloni ini kan sebenarnya nggak terlalu familiar di telinga penikmat sepak bola beberapa tahun terakhir ini karena kalau misalnya dibandingkan dengan Louis van Gaal misalnya gitu kan, mm. walaupun Gareth Southgate ya hanya hanya kebangsaan Inggrisnya aja yang membuat dia kayak pantas. Bentar, bentar. Mumpung kamu sebut Southgate, kebetulan aku ingat Big Sam Ah, habis ngomong kemarin. ya. Dia menolak semua ide masukan tentang pengganti Southgate yang non-Inggris. Berarti sepakat dia dengan satu suara dia dengan Jamie Carragher ya. Kan Carragher juga bilang gitu ya. Harus Iya. Englishman kan. Mm-mm. Tapi nggak tahu juga ya kenapa apa Inggris saja seperti itu atau Itali kan Hmm, Itali kan kayaknya dia penganut yang seperti itu juga kan harus yang betul, kebangsaan Itali yang jadi pelatih betul, timnasnya gitu. betul. Tapi kalau misalnya dilihat lagi sekarang dari berita-berita yang pasca Piala Dunia ini mungkin nanti pemberitaan seperti Brazil Hmm. melirik dua nama Zinedine Zidane dan Pep Guardiola gitu kan. Itu kan salah satu yang kayaknya nggak tahu beritanya berita berita semata atau memang ada Iya. keseriusan karena yang mencetuskan itu sebenarnya awalnya kan legenda mereka ya Ronaldo ya. Mm-mm, mm-mm, mm. Tapi Terus kalau ini loh, misalnya aku sih ngelihat memang ah, Southgate ini kan sudah sekitar 5-6 tahun Euro menangani Inggris kan. 2016 kan dia kan mulai. Iya. Udah cukup lama sebenarnya kalau misalnya dilihat dari raihan timnasnya sebenarnya nggak tahu ya pencapaian final final Piala Euro, Euro. Euro kemarin lawan Italia itu adalah suatu pencapaian yang bagus untuk Inggris atau tidak. Sebenarnya kalau dilihat dari permainan memang ya kurang menikmatin sebenarnya ya secara keseluruhan gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya aku pribadi misalnya melihat Inggris ini masih ditanganin Southgate kayaknya hanya akan kayak gitu terus kayaknya performa dan hasil Progresnya cuma dari raihan gitu-gitu tim. aja ya, jalan di tempat Iya, gitu ya. Iya, iya, iya. iya. Iya, iya, iya. Tapi balik lagi ke tadi yang pelatih Pep Guardiola, terus siapa tadi kamu bilang yang satunya? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Ada satu pelatih yang bikin dunia Twitter itu kemarin jadi bling satan, jadi wah kayak gitu. Siapa?
Jose Mourinho pelatih Portugal. Nah, sebenarnya kan dibilang ada kalau misalnya kita lihat dari dari eh, jadwal dan kompetisi negara dengan klub itu sangat berbeda ya. Yes, Memang benar kayaknya kalau misalnya dibilang untuk tipikal pelatih yang pragmatis itu cocok tuh menangani timnas gitu kan. betul, Karena betul. dia durasi turnamennya itu Pendek. tidak terlalu panjang kan, seperti Yes, liga kan. betul. Jadi kalau misalnya untuk meraih hasil yang maksimal dengan cara yang bagaimanapun kayak cocok tuh Betul, tipikal-tipikal Mourinho betul, gitu kan. betul, betul. Sampai 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 ada yang banyak yang ngomong, bayangkan Portugal dilatih Jose Mourinho, low Hmm. block, nggak perlu ada sentuhan banyak, tahu-tahu bola di depan kan. Iya, karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat gaya permainan Maroko di dua pertandingan sebelum laga lawan Prancis tadi malam Yes, itu hampir betul, mirip kan sebagai gaya permainannya kan. betul, betul, betul. Mirip banget Bedanya itu. memang Hmm. untungnya itu pemain Maroko itu didukung tidak semuanya yang badan Hmm. besar kemudian tidak memiliki kecepatan. Mereka tuh memiliki kecepatan. Jadi makanya pada saat lawan Spanyol dengan Portugal eh, proses golnya itu kan seperti fast break itu Betul, prosesnya kan. yes. Mereka juga menerapkan pertahanan yang sangat dalam sebenarnya pada saat diserang. Mm-mm. Bayangkan Jose Mourinho yang lari Rafael Leao. Apalagi ditambah nih siapa tahu kan Luis Enrique katanya kan sudah mau cabut Sudah tuh. sudah mundur katanya. Udah mundur kan? Sudah mundur katanya, sudah mundur. Mau fokus di Twitch. Itu dia sebenarnya. Jadi nanti piala habis ini apa turnamen Euro, besar Euro Euro 2024 Jerman. 2024 Jerman. kan? Ya. Spanyol siapa tahu Spanyol dengan Pep Guardiolanya kan? Oh, Jerman dengan Jurgen Klopp iya, 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 iya. ya kan? Itu kita nggak bisa kalau melihat dengan yang komposisi sekarang kan dilemanya para penggemar Mana? sepak bola saat ini kan turnamen berikutnya akan ditinggalkan beberapa nama besar karena usia gitu kan. Ronaldo kemudian ya pemain-pemain Eropa yang sudah mulai uzur itu kan eh, turnamen besar kayaknya nggak bakalan ikut lagi gitu dan Mm-mm. berikutnya yang lebih menarik itu sebenarnya Manajer. komposisi pelatih yang siapa pemegang kendali berikutnya. Betul, 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 betul. Tapi juga nggak ada yang salah sih kalau misalnya si pelatih Guardiola nanganin City, tapi dia di kesempatan lain juga sambil menangani tim nasional, karena nggak ada yang salah dengan itu. Memang diperbolehkan gitu. Cuma ya Iya, yang iya. jadi persoalannya nanti bisa nggak fokus gitu. Itu aja Iya, sih. iya. Kita balik ke Lionel Scaloni tadi, karena Iya. pembicaraan kita tuh masih di Lionel Scaloni yang katanya Argentina uh, cuma jadi unggulan keempat setelah mungkin Belandanya Louis van Gaal gitu kan. Iya. Kamu nonton match Belanda? Belanda Argentina. Iya. Itu pertandingan apa ya? Kalau aku ingat zaman kayak kalau kita nonton zamannya Real Madridnya Mourinho Sama itu lawan Villanova. ya, lawan Barcelona kan. Itu eh pertandingan kelas-kelas yang aneh ya. Mulai dari sebelum pertandingan pun udah Sudah banyak sudah mulai intrik-intrik sudah kan. mulai perang ini. Adu bacot. Luis Van Gaal gitu kan Iya, dengan iya. gaya cybornya dia gitu kan yang Mm-mm, akhirnya mm-mm. itu disangkut pautkan dengan selebrasinya Lionel Messi Riquelme, ya, 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 kan. ya, ya, Jadi ya. itu salah satu match mungkin yang unik di Piala Dunia kali ini gitu. Mm. Mulai dari awal sampai akhir apalagi di akhirnya itu yang kayaknya kalau kita lihat selebrasi Argentina setelah menang adu penalti itu kayak gimana ya? Orang mungkin biasanya kalau di kancah negara itu yang mengenal eh kelas yang begitu kan Inggris Jerman gitu kan misalnya kan. Betul, yes. Ini Argentina Belanda mungkin sebelum pertandingan itu nggak akan menyangka yang sampai seperti ini dia Mm-mm. kerasnya permainannya gitu. Mm-mm.
Itu ya faktor-faktor dari luar lapangan juga sih yang tapi lagi-lagi ini Luis Van Gaal. Luis Van Gaal itu kalau nggak kontroversi bukan Luis Van Gaal. Kamu tahu nggak kalau di interview yang pre-match, interview sama Memphis Depay, terus Ya. dia di ngomong sama wartawan gitu. Ah, Mm-mm. saya sudah ini Memphis Depay pemain Manchester United dulu. Sekarang saya sudah berbaikan sama dia. Saya juga ciuman bibir sama dia. Bangsat gue bilang. Iya iya iya, aku ingat itu. Itu seakan-akan gimana ya? Sebenarnya itu kan eh, Van Gaal itu 15, 2015 di 15, United kan, 15. dia kayaknya memang ada sesuatu dengan United, masih dikait-kaitkannya dengan yang dulu-dulu gitu kan, Iya, tapi itulah khasnya Luis Van Gaal gitu. orang tua sih begitu, orang tua. Itu Ah, juga kan sebenarnya perang-perang Cywar sama ini sama Di Maria sebenarnya karena iya kan Di iya Maria sama Depay itu datang di waktu yang bersamaan kan terus Di iya. Maria ngomongin ya Van Gaal itu bukan manajer yang bagus sementara Depay di Hmm, di setelah beberapa tahun dia pindah ke United dia ngomong itu salahnya dia karena nggak terlalu percaya sama Van Gaal gitu. Nah, itu yang iya iya. dijadikan momentum sama Van Gaal. Tapi ya nggak gitu juga, Bos. Hmm. Ini Padahal manajer. sebenarnya Di Maria sekarang ini bukan lagi pemain inti Argentina kan Betul, sebenarnya. itu dia Salah masalahnya. sasaran dia sebenarnya pesaingnya dia. Itu dia dipikirnya mana tapi aku yang nggak habis pikir itu yang Messi adu bacot sama Van Gaal itu apa sih yang masalahnya? Jadi dulu pas awal-awal Messi di La Masia itu Riquelme itu Oh, yang jadi itu. salah satu sosok ini idola di La Masia, dan Oke. Van Gaal itu pernah bilang Riquelme itu pemain malas kan. Karena memang Hmm, tipikalnya ya nomor 10 dulu kan nomor kayak 10. gitu. Ya hanya masalah visi, bagaimana dia lihat pemain, passing-passing gitu kan. Hmm. Dan pernah Van Gaal menyampaikan ketidaksukaannya ke Riquelme di publik. Oh. Dan peran nomor 10 ini di awal sudah kita bahas ya di beberapa Iya, episode-episode awal podcast itu kita sudah bahas matinya apa peran nomor 10 di sepak bola iya. modern. Nanti kita cantumkan di sini di videonya. Tapi ada satu opini yang menurutku di luar dari performa Argentina dan Lionel Messi mencapai partai puncak Piala Dunia ini, ada yang beranggapan begini. Hmm. Lionel Messi itu nggak sehebat seperti yang dibicarakan orang katanya gitu kan. Karena Hmm. dia hanya di satu pertandingan hanya eh, satu momentum, dua momentum aja kelihatannya. Misalnya pada saat lawan Belanda kemarin kan, yang dia Oke. asis ke siapa yang Molina yang bek kanan yang golin itu kan. Mm-mm. Mm. Kemudian kalau dia golin ya adu penalti, pas tendangan Penalti, penalti gitu. betul. Kamu setuju nggak kalau dengan opini itu sebenarnya? Ini disclaimer, saya fans Ronaldo dan sebagai fans Ronaldo saya harus objektif. Ya. Jadi enggak sih, bukan bukan masalah. Ya justru momentum itu yang dipakai sama Messi untuk Ya. mengerahkan kemampuan terbaiknya dia. Hmm. Kalau misalnya sebelum match perempat final atau perdelapan final gitu kan, Hmm. ada statistik yang sempat aku baca, cuma aku lupa. Mungkin aku masih simpan, tapi nanti aku coba tampilkan Hmm. di video kalau misalnya ada. Ada statistik yang merekap Hmm. kalau pemain yang paling sering jalan sepanjang pertandingan itu nomor Hmm. 4 sama nomor 9 itu Messi. Jadi Messi itu Hmm. dari beberapa pertandingan itu memang dia lebih banyak jalan gitu. Hmm. Tapi jalannya Messi ini bukan jalan yang malas gitu. Hmm. Jalannya Messi ini karena dia mengobservasi apa yang harus dia lakukan di selayaknya bagaimana nomor 10 pada Hmm. umumnya gitu kan. Jadi dia itu mengobservasi peran apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia lakukan di selama sepersekian detik, Hmm. kontribusi apa yang bisa dia berikan, kapan dia harus masuk, kapan dia harus build up gitu kan. Dan itu dibuktikan juga dengan pernyataannya Guardiola pada saat interview sama siapa gitu. Aku lupa ada pokoknya. Guardiola Hmm. itu dikasih video Messi masih di Barcelona kayaknya. Aku lupa. Hmm. Dikasih video terus Messi itu cuma jalan. Terus Guardiola ngomong gini,
kamu lihat Messi, dia itu jalan, tapi sebenarnya dia itu bukan jalan karena malas, tapi dia mengecek apa yang harus dia lakukan gitu. Dan setelah nggak lama setelah itu terjadilah proses yang orang nggak nyangka kayak gitu. Jadi Iya, iya, sebagai iya. fans Barcelona, aku nggak bisa menyebutkan Messi itu eh, biasa aja gitu. Tapi ya Iya, memang dia iya. luar biasa sih, mau gimana? He's not out of the game. He's involved. He's moving his head. Right, left, left, right. That's exactly what's going to happen. But his head is always like this. He's always moving. Ya, kamu melihatnya kayak gimana? Aku hampir sama dengan yang pendapatmu tadi, cuman aku jadi teringat dengan apa yang dikatakan Van Dijk sebelum laga Belanda Argentina. Jadi kan orang-orang itu beranggapan dengan adanya Van Dijk di lini belakang Belanda harusnya ada memberikan satu Rasa poin aman. plus di lini pertahanan Belanda sebelum mencapai gawang Noppert yang di penjaga gawang Belanda gitu. Jadi pendapat Van Dijk itu begini. Dia bilang Messi itu memang nggak akan selama 90 menit nggak akan terlalu banyak terlibat dengan aksi-aksi individual gitu. Justru yang paling ngeselin itu kalau menurut Van Dijk adalah pada saat lihat Lionel Messi diam sendiri di pojokan, tidak melakukan apa-apa, jalan, jogging gitu, itu yang paling ngeselin kalau menurut dia gitu. Karena nggak tahu ini orang harus dijaga apa tidak gitu kan. Jadi aku sependapat dengan Van Dijk itu, memang kalau misalnya dilihat dari historinya Lionel Messi, mungkin ini salah satu apa ya, kepintaran atau level kecerdasan seorang Messi di usianya dia ini, nggak melakukan seperti yang dilakukan di usia dia muda dulu gitu kan. Yes. Di zamannya mungkin di Barcelona begitu, dengan segala dukungan yang ada, siapapun yang ada di sekitarnya dia akan menguasai sepertiga lapangan di pertahanan lawan gitu kan, kanan kiri tengah. Inilah kepintarannya dia kayaknya menguasai pertandingan di usianya dia yang mungkin level fisiknya sudah nggak seprima dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan lagi dengan Ronaldo sebenarnya berat mungkin berat. Karena Ronaldo kayaknya dia hanya menjadi seorang target man murni ya, yang di karirnya yang saat ini, yang dulu dibentuk oleh Jose siapa? Mourinho si bapak. Iya kan. Nah, Messi kan memang sudah terkenal dengan ya dia seperti, aku lupa kemarin baru-baru tadi malam tuh beritanya yang disampaikan, Messi itu bukan hanya seorang playmaker, dia adalah fasilitator gitu kan. Sama ada satu lagi gitu. Kalau misalnya yang mengikuti mungkin fanboynya Messi pasti sudah tahu lah sebenarnya apa yang dilakukan saat ini tuh bagian kecil dari yang dilakukan dulu-dulu. Betul. Kan? Betul. Hanya memang tidak seintens yang seperti dulu kan, yang dia bisa jemput bola kemudian dribble sisir sayap gitu kan, kemudian cut inside gitu kan. Kalau sekarang memang ya nggak ada yang salahnya juga kalau misalnya dia hanya 1-2 momentum aja tapi efektif gitu kan. Betul. Ya. Dan itu momentum itu dibuktikan pas dia mengajari si Gvardiol. di waktu itu pas dia di momen itu aku kayak, ini kok jadi kayak bego gini dibikin Gvardiol gitu kan, padahal sebelumnya tuh kayak wah ini bakalan jago nih Gvardiol ini kan. Iya, lupa dia. Tapi pas di momen itu kayak langsung kayak jadi back ya seperti pada umumnya dibikin sama Messi. Iya, semua back itu sama di mata Messi. Tapi ya memang ya gimana ya, Messi ya itulah kompensasinya Ronaldo sebagai winger dan bertransformasi jadi striker. Sementara Messi yang awalnya cuma jadi winger terus diubah perannya ke nomor 10, terus diubah perannya jadi false nine, ya itu kompensasi di masa lalu yang akhirnya mau nggak mau ya Ronaldo ya gimana ya itulah ndak bisa lagi dibandingkan Messi sama Ronaldo dalam hal kontribusi ke tim gitu. Aku coba kirim ke WA-mu apa yang dibilang Van Dijk tentang
Messi di WA. Oke, nanti kita tampilkan di screen hal yang paling sulit tentang Messi adalah ketika kita menyerang, dia hanya diam. Iya. Iya. Mungkin instruksi di ruang ganti kan back yang lawannya Messi ini harus ikutin kemanapun Messi ada gitu kan. Tapi pada saat dia nggak ngapa-ngapain, tapi temannya sudah ngumpul di mana gitu kan yang berlawanan arah, kayaknya bingung mungkin jadi back gitu kan. Itu juga yang kejadian pas golnya Julian Alvarez yang gol kedua, yang gol fast break itu loh. Itu kan Ya, kalau yang nggak salah ya. Messi itu cuma ada Messi di yang pertama di yang tengah dia yang di sebelum iya bola betul dapat Alvarez. yang di tengah itu kan, yang di tengah di lapangan tengah itu kan ya Messi Iya. cuma di situ, habis itu yang lari si Alvarez. Jadi pesan moral golnya Alvarez itu nggak apa-apa, skillmu biasa aja, yang penting bisa lari udah. Iya. Karena udah panik duluan juga kan yang ini yang backnya siapa? Sosa, Kroasia. Lovren. Mm, mm. Kalau kita melihat Piala Dunia ini, semua pertandingan, kayaknya tren yang terjadi adalah kalau misalnya kita perhatikan ya, tim yang ketinggalan itu, yang harus pulang itu tim yang dengan ball possession tinggi. Jerman, Iya. Spanyol. Tim yang bertahan adalah tim yang bisa mengutilisasi gimana caranya transisi dari bertahan ke menyerang itu nggak perlu aneh-aneh. Iya. Iya kan? Kroasia sama Maroko lah kan? Kroasia sama Maroko. tapi anehnya pertandingan semalam, dan itu terjawab di pertandingan semalam juga sih. Ball possession-nya Maroko Prancis itu, Maroko 61% loh. Prancis itu cuma 39. Dan lagi-lagi ini ball possession itu nggak ada apa-apanya, apalagi kalau kita ngomongin turnamen sekelas Piala Dunia atau Euro itu. Ya mungkin memang Jose Mourinho takdirnya jadi manajer Portugal biar bisa lengkap trofinya. Iya. Karena sebenarnya kalau kita lihat kiprahnya Kroasia lawan Argentina dan Maroko lawan Prancis, memang kalau di dua pertandingan sebelumnya setelah penyisian grup dengan taktik yang compact defense-nya oke, pada saat diserang kemudian memanfaatkan 1-2 peluang dan gol gitu kan. Di laga semifinal tadi malam itu memang kayaknya bukan hanya sekedar taktik aja yang bermain ya. Kalau aku lihat mentalitas di tingkat itu yang jadi kayak penentu hasil akhir. Karena seperti Maroko mungkin kalau misalnya bisa menahan Prancis tanpa kebobolan di babak pertama, kemungkinan besar hasilnya akan berubah gitu. Betul. Cuman yang bikin ini jadi kacau taktiknya Maroko ini mungkin kan setelah kebobolan gol pertamanya Theo Hernandez gitu kan, kemudian ya memaksa Maroko yang sebelumnya di laga lawan Portugal dan Spanyol mereka hanya menunggu diserang aja gitu. Betul. Sedangkan pada saat lawan Prancis itu malah kayaknya kesannya mereka yang harus nyerang. Iya. Padahal di dua laga sebelumnya kan mereka nggak kayak gitu tuh kan. Betul. Mereka malah dengan kekuatan pertahanannya ya pada saat mereka unggul ya udah tinggal nunggu lawan aja gitu. Jadi sama seperti Kroasia mungkin walaupun ada sempat kontroversi masalah gol pertamanya Messi yang penalti, apakah itu penalti apa tidak? Kalau menurutku sih itu 50-50 sih kan. Iya. Dikasih pun nggak apa-apa, nggak dikasih pun kayaknya nggak apa-apa gitu. Walaupun memang Alvarez diganjar ada tangan sama si Livakovic kan. Siapa lagi namanya? Livakovic. Iya. Pada saat setelah golnya Messi itu yang kayaknya permainan Kroasia agak berubah gitu. Sebelumnya itu malah hampir berimbang, malah kita lihat permainannya gitu kan. Cuman memang ini karena kontestasinya sudah di semifinal, tinggal satu pertandingan lagi mencapai partai puncak, mentalnya di sinilah yang agak kelihatan gitu. Betul. Iya betul. Aku juga baru sadar. Ya, aku baru teringat karena setelah satu gol itu ya Kroasia memang masih organisasi permainannya masih bagus, cuma
sudah mulai agak sedikit longgar tuh antar Iya. lini dari belakang ke tengah gitu, dan pada saat gol keduanya Alvarez, gol keduanya Argentina, ya sudah kelar, buyar semua konsentrasinya. Kalau 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 pertandingan semalam itu, em, aku aku melihat Maroko main tuh apa ya, kayak kayak ada harapan gitu loh, mereka bisa menyamakan kedudukan gitu, karena serangannya bukan serangan yang nggak ada apa-apanya gitu, masih masih sempat ngancam 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 Hmm. Loris juga, tapi bahkan setelah gol kedua pun aku lihat kayaknya masih masih Maroko tuh nggak kendor, cuma ya memang lagi-lagi Hmm. mentalnya Prancis itu ya mental juara gimana. Karena memang gaya orang mungkin melihat Maroko itu lebih ke negatif football ya. Padahal sebenarnya enggak. Karena biasanya negatif football yang kita lihat yang sebelum-sebelumnya itu kan ya bertahan total kemudian dapat bola buang ke depan gitu kan. Ini mereka enggak nih. Enggak ya. Karena proses penyerangannya itu tetap mengalir bola, bukan yang umpan lambung gitu kan. Yes, betul. Tapi istilah yang kamu paling nggak suka tuh dari kaki ke kaki. Ya masa dari tangan ke tangan gitu. Iya, iya, iya. Karena dua sayap mereka kan punya kecepatan tuh, di kanan ada Ziyech, ada di kiri ada Sofian Boufal gitu kan. Sofian Boufal ya. Kemudian memang yang nggak tahu nih strikernya Maroko ini nanti bakalan ada tim yang bakal besar, tim besar Eropa yang bakalan merekrut dia apa enggak gitu kan. Karena kalau kita ngelihat pas lawan Portugal itu kan golnya dia itu kan Ronaldo Things itu kan. Betul, yes, ya, betul. Jadi ya mungkin pada saat yang sebelumnya kita pernah bahas siapa kira-kira, kan kalau di turnamen itu akan ada 1-2 pemain yang akan naik namanya gitu. namanya gitu kan, kemudian naik harga jualnya akan menjadi perbincangan di transfer musim dingin nanti. Mungkin penyerang Maroko ini bakal masuk di anu sih. Iya. El-Nesyri. Oke. Bono gimana? Nggak tahu ya sekarang Bono ini, karena ini dia kan salah satu keunggulannya hanya pada saat stopper di Shotstopper. adu penalti gitu kan. Iya, konservatif sih dia, konvensional. Iya. Ya seperti yang pernah kita bahas, kiper masa apa konvensional kan. Iya. Kiper sekarang kan harus menganut filosofinya Pep Guardiola kan, harus bisa build harus up dan bisa segala build up dari macam gitu. bawah. Yes. Kamu tahu Sofian Boufal kan? Sofian Boufal itu kan tricky gitu. Iya. Ya triknya banyak banget gitu, menipu kawan dan lawan juga bisa. Ada satu fakta menarik yang aku temukan dari Sofian Boufal. Pada saat dia itu pernah cedera patah tulang jari kaki, karena apa coba? Kesandung meja. Kesandung meja. Aku nggak tahu itu dia di rumahnya apakah dia juga sempat skill sempat gimana, kesandung meja, cedera itu dua minggu apa 3 minggu gitu. Itu pas dia masih di Southampton. Oh pas di Southampton ya. Iya, orang-orang mungkin banyak yang nggak nyangka kalau Sofian Boufal ini pernah di Southampton ya. Iya, itu nggak bakal lupa kita sama Sofian Boufal Southampton itu. Gol klasiknya ke gawang West Brom 2000. West Brom atau Bolton ya? Lupa aku, 2014 atau 2000 berapa gitu. Pemain Maroko juga kayaknya kalau misalnya yang kemungkinan jadi incaran ini. Unahi, Sofian Amrabat. Ya anjir, Sofian Amrabat semalam kamu gila, itu pemain asli. Mbappe dikejar, di tackle bersih banget anjir. Itu mungkin dia menjadi salah satu nanti hot prospect. Iya, Sofian Amrabat, Unahi. Aku mau ngomong Romain Saiss, tapi kayaknya dia nggak begitu menonjol sih performanya. Kayaknya dua pemain itu sih kalau aku, Unahi sama Amrabat.
Sama yang ini, yang siapa tuh yang Selim Amalah. Oh, Amala, ya 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 ya. Amalah. Iya. Iya 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 iya. Kalau dari Kroasia sudah jelas Gvardiol. Iya. Livakovic mungkin juga Livakovic mungkin juga bisa jadi target buruan ini sih klub-klub. Tapi ya Bisa jadi. lagi-lagi Cuman kalau kita lihat histori penjaga gawang dari Eropa, negara-negara Eropa Timur Timur begitu, kayak anu ya kurang. kurang ya. Ya kita tahu lah kayak seperti Chesney nih di Polandia kemarin tuh Iya kurang apa tak. lagi dia kan, Iya tapi dia nahan tendangannya Messi. itu dia. Kalau kalau kita mau track back lagi, dia di Roma dia menjadi nomor 1 dulu sebelum Alisson Becker kan. Kemudian Iya, di Juve dia jadi anunya Buffon. betul. Jadi Deputi tapi ya. ya levelnya dia hanya kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi siapa tahu nih, biasanya kan tipikal-tipikal tim papan tengah tuh bisa nih merekrut nih Livakovic nih kan. Karena dari segi postur dan refleks kayaknya untuk level Eropa sangat ideal ya, tinggi. Mm-mm. Ini apa? Jan Oblak inti di di Madrid Atletico. Dia kan kayaknya udah kiper dia kiper lawas dia tuh. Oblak, Handanovic kan. Kalau dari Kroasia aku malah yang cukup Petkovic, ya Juranovic. Juranovic. Oh, bagus itu. Asli itu betul. Iya, itu Juranovic juga benar-benar menyita perhatian banget dia itu. Kalau ngelihat dia bawa dribble bola, aku langsung keinget sama Aaron Lennon loh. Aaron Lennon zaman masih di dulu di Spurs. Iya di Spurs Gaya-gayanya ya. kan dia fisiknya kan dia agak pendek gitu kan. Mm-mm. Kemudian larinya dia agak pendek-pendek gitu tapi kenceng gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. Juranovic ini semoga aja sih kayaknya bisa ke tim besar di Eropa. Pelapisnya Dalot gitu. Bukan, Dalot yang jadi pelapis nanti. Dalot ya. Oh iya Juranovic iya Gvardiol iya ya. Gvardiol di mana sih? Itu yang Salzburg apa Leipzig Oh, gitu. Liga Pokoknya itu Jerman ya. itulah. Liga Jerman ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dari pemain Kroasia yang aku nggak nyangka masih punya performa kayak gitu sih, Dejan Lovren sih. Aku malah Luka Modric. Luka Modric ya. Aku nggak habis pikir loh pemain. Aku awalnya mikir Luka Modric ini 35 tahun kan. Hmm. Pas komentator ngomong Luka Modric 37 tahun. 37 tahun. Itu perpanjangan waktu dia masih itu loh, masih fit loh yang lawan Brazil. Iya, dia malah di sudah menit berapa yang lain sudah tolak pinggang Iya semua, dia 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 malah masih jadi paling iya anu kan. makanya. Nah, yang lawan Brazil kemarin apa yang salah sama skuad Brazil sebenarnya? Apakah mereka terlalu menganggap remeh Kroasia atau memang mereka nggak bisa mereka memang buntu di sepertiga akhir gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kan kalau misalnya kita ingat-ingat lagi pertandingan lawan Kroasia kemarin Brazil itu pasti serangan itu cuma berakhir di entah itu goal kick atau kalau enggak tendangan enggak masuk akal gitu. Saat percobaan yang benar-benar ancamannya Brazil itu pada saat bola di kaki Neymar terus Neymar kayak diem beberapa saat terus kayak mau siap ngelewatin pemain atau one-two gitu. Iya. Itu momentum Brazil tuh kayaknya yang paling efektif pada saat itu doang. Tapi selebihnya itu bahkan ketika si siapa yang ditarik keluar Rafinha, Anthony masuk itu kayaknya juga ada missing link di ini kan ada gunanya. Iya, makanya itu apa yang salah sama Brazil di pertandingan itu? Di luar dari pada saat konteks golnya Kroasia yang Neymar marah-marah ke Fred, ngapain dia maju tinggal berapa menit lagi gitu kan. Di luar dari proses itu sebenarnya serba salah ya. Karena serba salah gini, aku ngelihatnya pada saat Vinicius Junior ditarik dan Rafinha ditarik, itu menjadi
kesalahan pertama yang dilakukan Tite. Tapi yang kenapa aku bilang serba salah, ya salahnya Brazil punya kedalaman squad yang banyak pilihan gitu kan. Jadi itu kan memang ditarik karena udah buntu nih gaya permainan, ya mau nggak mau kasih pemain baru kan. Iya. Tapi impact yang diberikan Rodrigo dengan Anthony kan nggak juga. Nggak seagresif yang ditawarkan oleh Vinicius dengan Rafinha gitu. Tapi ya itu lagi, kalau misalnya hal itu nggak dilakukan dan hasilnya masih sama, itu akan jadi polemik juga. Kenapa punya banyak pilihan gitu nggak dimasukin gitu? Betul. Karena kalau misalnya dibandingkan Vinicius dengan Rodrigo, ya tetap Vinicius lah ngasih ancaman yang lebih berbahaya gitu. Karena di laga itu praktis ya hanya yang sama kayak kamu bilang, Brazil itu hanya berbahaya pada saat Neymar mau lakukan take on atau ada wancu dengan temannya gitu. Serba buntu gitu kan. Tapi itulah kepintaran siapa pelatihnya Zlatko Dalic. Iya, Dalic ini pelatihnya Kroasia. Mereka nggak mau bertahannya nggak terlalu gimana ya, total semuanya bertahan gitu. Yang penting compact aja semuanya, nggak ada yang jaga jaraknya gitu, nggak ada yang man to man marking juga kan, karena mereka tahu kapan mereka melakukan man to man marking, satu pemain Brazil bisa melewati 1-2 pemain gitu kan. Betul, ya. Mereka lebih main zonal marking kalau misalnya aku lihat, makanya sampai kapan momentum pemain Brazil sudah mulai jalan kaki di area pertahanannya Kroasia, kemudian disitulah dimanfaatkan gol balasannya siapa lagi, Petkovic gitu kan. Jadi memang pertama mungkin Brazil terlalu menganggap remeh Kroasia, sudah bermain aman karena unggul 1-0 golnya Neymar. Kemudian ya kesalahan pergantian pemain itu, karena Anthony kayaknya mulai dari yang babak penyisihan pun nggak ada memberikan kontribusi yang ya. Kecuali hanya trik-trik satu, itu pun nggak lewat gitu kan. Cuma di depan pemain lawan gitu kan. Iya. Apalagi setelah ditariknya Richarlison sih. Si Pedro itu kan ya, salah satu peran non teknisnya itu sudah hilang tuh kan. Pedro ini kan pemain lurus-lurus nih kayak ini. Sedangkan Pedro kayaknya dia lebih unggul di bola udara dengan posturnya yang tinggi. Tapi hal itu nggak ada opsi yang diberikan oleh Rodrigo dan Anthony yang kasih umpan ke kotak penalti. Karena juga kalau misalnya yang ganti Vini kan Rodrigo ini kalau sekilas kita bisa melihat sih dua pemain ini karakter bermainnya beda, pendekatan di dalam pendekatannya di dalam lapangan itu beda. Kalau Vini itu memang lebih fokus ke menusuk, cut inside, langsung ke jantung gitu kan. Kalau Rodrigo enggak, digoreng bos. Udah gitu goreng-gorengnya juga dia apa ya, nggak setriki seperti yang dilakukan Vinicius kan. Betul, iya. Jadi kalau Vini itu sudah halus, dia tuh masih kasar. Iya. Kalau Anthony, yang bikin hype Anthony itu sebenarnya fans MU kok. Cuma kan kalau Anthony, kalau kita lihat kan dia di Eredivisie mungkin dia dapat banyak ruang ya, dapat banyak ruang di sisi sayap dan di lini pertahanan lawan. Berbeda level permainannya memang di Liga Belanda dibanding Liga Inggris dengan di turnamen sebesar Piala Dunia gitu. Jadi pada saat melawan tim yang punya garis pertahanan low block gitu ya, apalagi yang dilakukan kecuali tendangan apa yang dari luar kotak penalti gaya Arjen Robben gitu doang. Kalau nggak bisa ngelewatin gitu kan, dia paling nendang kayak gitu. Tapi nggak ada hasil sama sekali juga. Betul. Ya itu tadi. Terus tadi Kroasia Brazil yang ada poin menarik lagi nggak sih di match
semalam Prancis Maroko gitu. Argentina Kroasia sih aku yang lebih ya. Argentina Jadi Kroasia. dibilang kan Oke. gini, yang berjuang, jadi hanya 10 pemain Argentina yang berjuang untuk Piala Dunia ini. Tapi 10 pemain ini berjuang memperebutkan Piala Dunia ini untuk Argentina dan Messi. Iya. Kan? Iya. Itu bedanya dengan seperti yang kamu tanyakan di pod kita sebelumnya. Kenapa ya Messi Super sistemnya bagus gitu. gitu kan? Tapi si kawan sana yang di sebelah, kalau kamu pernah lihat klipnya Portugal lawan apa itu ya? Kayaknya masih di penyisihan grup deh. Yang Ronaldo dilanggar di kotak penalti yang sampai kayak berdarah. Kemudian pemain Portugal nggak ada satupun yang mendekat untuk ya kayak sebagaimana biasanya gitu kan. Kalau datang tim medis kemudian ada temennya yang gimana nanya keadaannya gitu. Berbanding terbalik dengan yang apa yang dilami Messi. Karena kalau misalnya momen yang kamu ingat yang momennya Argentina Belanda yang si Paredes nendang bola ke bangku benchnya bangku Belanda. cadangannya Belanda kan? Iya, ingat. Beberapa detik sebelumnya itu kan Messi yang kalah duel udara dengan Nathan Ake itu. Yes, iya. Jadi itu seakan-akan kayak seperti menguatkan kapan Messi dikasarin dalam tanda kutip begitu. Semua itu bakalan ya totalitas menghajar orang lawannya gitu. Jadi yang menarik memang nanti di laga final nanti ya, Argentina Prancis ini kan. Masing-masing tim ini punya parameter keunggulannya sendiri-sendiri gitu. Kalau Argentina ya hanya 2 aspek, Messi dan 10 temannya gitu kan. Messi dan 10 temannya. Sedangkan Prancis ya nggak ada Mbappe, masih ada Griezmann, masih ada Ousmane Dembélé gitu kan. Ousmane Dembélé. Masih ada Tchouaméni gitu. Jadi ada Giroud juga. Iya, ada Giroud. Jadi nggak tahu yang mana yang bakalan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Tapi yang jelas semoga sih pertandingan final nanti nggak ada diwarnain seperti kartu merah gitu kan, Messi cedera gitu kan, Mbappe cedera. Jadi kalau Argentina sorotan khususku sih yang kayak iya ya, 10 pemain itu sama kayak yang kamu tanyain kemarin gitu. Mereka itu memang berjuang untuk Argentina dan Messi gitu. Sedangkan yang si kawan itu enggak sama sekali. Iya, si kawan itu berjuang sendiri gitu. Ditinggal sama teman-temannya. Single fighter. Aduh, nak egomu nak. Tapi kamu ngeliat gimana nih anti final Argentina Prancis nih? Bukan final ulangan sih, pertemuan ulangan kan 2018. Ya. Yang Prancis menang berapa? Lawan 3-2 4-2 gitu. 4-3 ya. 4-3 lawan ya, Argentina. Yang terakhir Aguero Argentina ya. Iya, musim tahun terakhirnya Aguero. Kalau aku kalau tadi kamu ngomong Messi dan 10 pemain Argentina lain, kalau aku Mbappe dan teman-temannya Mbappe yang juga jago. Mbappe ini di apa ya? Pada saat dia dribble bola kemudian gaya larinya yang sengotot dan sekencang itu, aku kayak langsung miris gitu. Kok bisa-bisanya pas MU beli Martial nggak kayak gini juga hasilnya gitu. Padahal kan kalau kita ingat kan kayaknya sangkatannya dia kan. Apa Martial dulu kan? Martial dulu baru Mbappe. Baru Mbappe ya. Iya, tapi kan kalau di AS Monaco dulu kan kayak di kirinya mereka berdua kan. Tapi kok bisa yang ampas gitu yang dapat yang MU kan. Aduh. Tadi apa besok final itu Messi ini dan sih. 10 temannya, Ya, Messi dan 10 temannya yang jago. Iya, Mbappe dan teman-temannya yang jago.
Tapi gini loh, Aduh. ini nanti final itu kayaknya kalau segi taktik ya, aku melihat eh Prancis Deschamps ini taktiknya Dominan. lebih dominan, lebih matang. Dia punya Hmm. opsi-opsi alternatif untuk Hmm. mengcounter strateginya Lionel Scaloni. Karena lawan Maroko itu semalam pas Ziyech sama Hakimi sudah mulai ngotot nyerang dari sebelah kanan gitu kan. Karena Maroko ngejar 1 gol, akhirnya si Deschamps mutusin buat menarik Giroud, terus mengganti siapa yang akhirnya ngegolin itu? Si Si siapa tuh? Muaini. Ya itu diganti, dia ganti Dembele diganti sama itu Muaini. terus Thuram. Giroud diganti sama Thuram. Itu kan buat Iya. meredam pressing yang dilakukan sama Hakimi dan Ziyech di sebelah kanan. Jadi Thuram bisa turun jadi wingback gitu. Nah, Argentina ini masalahnya gimana nanti buat mengcounter Mbappe gitu. Itu aja Iya, dulu, iya. Mbappe aja dulu. Kalau kemarin Inggris kan pandit-pandit yang seperti yang kita tahu kan Mbappe ditahan sama John Stones sama Kyle Walker karena mereka sudah pernah ketemu di Champions League gitu kan. Iya, Iya, iya. kamu memang bisa menahan Mbappe, tapi kamu nggak bisa menahan Griezmann gitu. Iya. Ah. Jadi nanti Tapi itu memang kalau misalnya yang menariknya opsi penyerangannya Argentina ini yang belum kelihatan pasca penyisihan grup. Scaloni kan praktis kayaknya setelah babak knockout ini di awal laga itu pasti memasang formasi dengan mengeluarkan Di Maria. Tidak mengandalkan sayap yang penyerang kan, karena memang pada saat Di Maria main mulai dari menit pertama, poros penyerangan itu hanya di Messi di Di sebelah Maria, iya. Di Maria gitu kan. Betul, iya. Dengan berubahnya ini hanya satu pemain aja yang diganti. Berubah Itu kayak sistemnya. Langsung berubah sistemnya dan lawan itu lebih mungkin hanya terpatok ke Messi aja. Tapi yang memang yang jadi pembeda itu pada saat di sekitar Messi itu ada tukang jagal semua kan. Ya, Rodrigo De Paul gitu kan. Ada si Leandro Paredes, ada Enzo Fernandez gitu kan. Jadi memang kalau misalnya nanti lawan Prancis ini kayaknya kita akan melihat dua tipikal tim yang agak berbeda ya. Prancis punya kecepatan semua itu di sayap kan. Di tengah pun sebenarnya punya yang pemain yang tenaga badak dan orang yang pintar. Si Tchouaméni dengan Fofana. Betul. Kemudian di depannya ada Griezmann gitu kan. Sedangkan kekuatan Argentina itu kan di lini tengahnya itu menumpuk pemain yang tipikal DMF yang agak mirip-mirip tuh. Destroyer, iya. Jadi tinggal kita lihat aja kira-kira 2+1-nya Prancis ini lebih unggul atau 3 lawan 3 Argentina lini tengahnya ini gitu. Tapi mengerikan sih memang gelandang tengahnya Argentina ini. Kalau misalnya Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez disuruh berdiri gitu kan, sejajar berdiri berdampingan. Itu nggak ada loh kelihatan muka-muka pemain bola itu. Makanya aku langsung keinget di zamannya dulu Maradona ya. Pas Maradona masih ngelatih kan, sama zamannya aku lupa apakah itu masih di zamannya Maradona apa enggak. Di masanya masih ada Aguero, Ezequiel Lavezzi gitu kan, kemudian siapa lagi ya? Kan kalau sudah ada nama pemain itu kayaknya kalau udah ada pemain itu kan kayaknya sayang dicadangin kan. Nah, makanya kayaknya itu salah satu penyebab di zamannya generasi Aguero dan sebelumnya itu gagal mencapai hasil maksimal karena terlalu memaksakan itu. Karena di sekarang pun kalau misalnya kita lihat
orang akan bertanya, Dybala kok nggak main ya? Iya, Mungkin iya. ada yang sampai beranggapan Dybala nggak dibawa ini karena nggak pernah dimainin. Iya, Tapi akhirnya main lupa, kemarin. ya Dybala itu posisinya sama dengan Messi gitu kan. Messi, Jadi nggak iya, mungkin juga betul. mereka dimainkan double playmaker nih di Ah, ah. belakang striker gitu. Mm-mm. Tapi ya itulah salah satu yang kita bilang tadi di awal, untuk raihan maksimal di turnamen seperti ini pelatih harus lebih mementingkan hasil dibanding gaya permainan dan beberapa opsi pemainnya yang lebih dilihat penyerangan gitu kan. Kalau Mm-mm. misalnya dilihat memang seperti yang dibilang Gary Neville ya, apa yang ditawarkan Argentina di Piala Dunia ini nggak semenarik khasnya Amerika Latin Amerika gitu. Latin. Tapi ya akhirnya berhasil mencapai partai puncak dengan ya gelandang mereka punya tukang jagal itu. Itu tambah satu lagi, Lisandro Martinez suruh berdiri di situ. Daklar. Nicolas Otamendi aku juga salah satu pemain yang aku nggak menduga bakalan masih tetap Iya. Mm-mm. dipakai Mm-mm. di Mungkin timnas faktor ini, sekarang. mungkin faktor senior mungkin. Iya bisa jadi ya. Mm-mm. Karena Itu ada yang tukang beberapa jagal juga itu. Otamendi, Pepe, Dejan Lovren gitu kan, pemain-pemain senior yang Thiago Silva, Dani Alves. Dani Tapi Dani Alves. Alves cadangan sih. Iya. Mm. Dan itu mungkin jadi salah satu miss-nya Spanyol. Harusnya mereka panggil Sergio Ramos kan. Dan itu yang disindir sama Hakimi kan, pas Hmm. pas penalti terus dia selebrasi itu kan sebenarnya selebrasinya sama dia sama Sergio Ramos. Jadi ya itu sebagai tamparan sih sebenarnya, kalau 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 Enrique ngeh ya mundur lah, untung mundur. Ya, kalau mumpung ngomongin Spanyol tuh yang lucu tuh yang dibilang Henry kayak gini kan. Oh, Kan 26 pemain yang dibawa ke Piala Dunia iya kan. 26 ya. Yang dia bilang harusnya cuma 25 pemain aja. Ada satu pemain yang harusnya nggak dibawa. Dan itu Siapa? menjadi salah satu penentu. Nggak dibilangnya. Ah, Akhirnya orang-orang komen. Yang satu orang ah. itu ya dirinya sendiri katanya. Jadi harusnya dia nggak perlu ikut di Piala Dunia katanya. Karena dia bilang, ngapain kamu ngomong-ngomong kayak gitu lagi, sudah hasilnya Iya kayak udah gini lewat gitu. juga. Besok itu partai perebutan tempat ketiga kan? Sabtu, Sabtu malam malam ya, minggu. Sabtu malam, Malam minggu ya, Sabtu malam minggu malam jam jam 11 jam Wita. 11 jam 11. Oke. Aku menurutmu kan Sualit Regragui melatih salah satu tim Eropa itu gimana? eh Kayaknya sih ya bakalan tetap melatih anu ya, Timnas. eh timnas ya. Karena kalau misalnya dilihat sepak terjangnya juga dia ini ya kayaknya hanya seperti man of the moment aja untuk di Hmm. laga turnamen. Mm-mm. Kemudian pas didukung dengan semua lini di Maroko hampir merata, Mm-mm. eh, tingkat ini ya apa kualitas pemainnya gitu. Kalau Mm-mm. misalnya kita melihat apakah nanti menjadi salah satu anu di pelatih Eropa akan berbeda nuansa kompetisinya di laga yang full panjang begitu, apalagi Mm-mm. mungkin mulai mulai tahun depan akan ada Nation League, ada lagi kualifikasi Piala Dunia gitu Iya, kan. iya, iya. Gitu. Jadi kayaknya sih nggak bakalan anu ya Masih akan bakalan ke tetap di timnas ya. iya. Lagian juga kalaupun misalnya si Walid Regragui ini mau melatih klub di klub Hmm, Eropa dan kompetisi panjang kayak gitu, ndak mungkin dia selama 10 bulan itu hmm. pakai taktik yang sama gitu. Itu Iya, itu iya. salah satu syarat kalau misalnya dia mau pakai skema taktik yang sama seperti itu, dia harus belajar Hmm. sama Sandijk, pelatihnya Burnley, Iya, atau iya, ke iya, iya, Graham iya. Potter. Iya. Aduh. Itu dia harus belajar tuh sama sama dua mastermind itu. Itu bayangkan Burnley berapa tahun di Premier League sama aja formasinya. Di laga perebutan tempat ketiga nanti kamu ngelihatnya gimana Kroasia Maroko nih? Ini
kemarin aku sempat baca ini loh. Ada yang nge-tweet. Nah, ini kemarin yang ngalahin Brazil, tim dog shit katanya. Iya. aku melihatnya kalau misalnya mungkin ini juga hampir sama sih kalau kita lihat dari pendekatan strateginya seperti apa, terus dari lini belakang lah, Bono sama Livakovic itu tipikalnya mirip-mirip kan. Terus di backnya itu si Romain Saiz Maroko, terus di belakang si Kroasia Gvardiol, gitu kan. Nah, terus DMF-nya gelandang tengahnya si Kroasia selain Modric yang nemenin Modric itu siapa sih? Brozovic, Kovacic. Brozovic, iya Brozovic, Perisic itu Brozovic bisa sama Unahi atau bisa tandem, bisa diadu sama Amrabat juga gitu. Ya sebenarnya kualitas dua negara ini sama, strateginya juga nggak beda jauh gitu. Bisa menguasai, bisa main ke kaki, bisa main ke kaki. Bisa keeping bola gitu kan. Bisa fast break juga gitu. Orkestratornya di lini tengah juga ada gitu. Bedanya mungkin di trio tengahnya ya kayaknya kalau aku lihat. Kovacic, Modric sama Brozovic itu kalau tiga pemain ini sudah berdekatan gitu, umpan-umpan itu kayaknya enak banget itu loh, lihat bola, aliran bolanya mau dikemanakan lagi gitu kan, tiba-tiba ada Perisic di sebelah kiri nunggu jauh gitu. Iya. Kalau misalnya kita lihat dari Maroko misalnya skemanya, jarang banget tuh bola build up tuh di tengah. Paling build up itu dari belakang terus geser ke kanan, terus bola switch play ke sebelah jauh sana kiri gitu kan. Ya itu mungkin bedanya nanti di pendekatannya di seperti itu. Mungkin Kroasia akan tetap fokus di lini tengah, fokus karena kekuatannya di lini tengah itu, atau Perisic lari gitu kan. Sementara Maroko lebih fokus ke Hakimi, Mazraoui, Ziyech gitu. Tapi aku berharapnya besok Sabtu besok tuh ada banyak, enggak banyak juga sih. Seenggaknya jual beli serangan lama banget istilah. Seenggaknya ada lah yang diperjualbelikan gitu, selain gol, serangan juga ada. Kamu gimana? Tapi memang di laga perebutan tempat ketiga dan final nanti ya mungkin mostly ya bagi penikmat sepak bola, skenario terbaik itu ya Kroasia juara 3 dan Argentina juara Piala Dunia ya. Jadi juara untuk Messi, raihan perpisahan terakhir untuk Modric gitu. Jadi ya skenario terbaik itu. Tapi ya kita jangan lupa Maroko juga sampai di babak ini bukan skenario yang nggak pernah dipikirkan gitu kan. Jadi masih banyak hal yang kayaknya akan sulit diprediksi baik itu di laga perebutan ketiga nanti. Dan harapannya sih memang Maroko dan Kroasia ini dipertemukan memang kayaknya memang udah ini jalannya, karena tipikal permainannya mencapai partai semifinal itu ya hampir-hampir mirip kan. Betul. Jalan ceritanya gitu. Iya. Harapannya jangan jadi anti klimaks. Iya terlalu statis ya permainannya di tengah gitu kan, ngebosenin gitu kan. Kemudian disitulah dilihat ilmu hitam siapa di adu penalti yang paling jago gitu kan. Iya kan? Karena ya kayak yang kita tahu Kroasia lawan Jepang dan Brazil itu kan memang semua orang kan menduga ya Kroasia hanya menunggu sampai adu penalti gitu kan. Kemudian Maroko dengan si Bononya yang jago memang untuk adu penalti. Dan kita nggak tahu, memang kemungkinan besar nanti banyak hal yang terjadi gitu. Entah memang akan sangat alot permainannya, atau memang nanti semua pemain itu 22 pemain di lapangan akan all out, entah all out attack atau all out defense gitu kan. Jadi bagi penonton netral ya supaya menghibur ya kayak kamu bilang ada jual beli serangan gitu kan. Tapi ya setidaknya ada gol yang lahir, karena yang
anti klimaksnya ini kalau sampai adu penalti 0-0 gitu. Iya, Itu yang paling anti klimaks gitu kan. betul ya. Jadi kalau supaya esensi entertainnya dapat ya menghibur itu biasanya tolak ukurnya yang pertama paling dari jumlah gol gitu kan. Kemudian yang kedua dari acara permainan di in-game 90 menit gitu. Kalau misalnya di partai final Prancis Argentina ya masih banyak juga kemungkinan yang terjadi, entah nanti tiba-tiba taktik yang dianu Scaloni nggak jalan gitu kan. Kemudian si Mbappe underperform gitu. Ada Jadi yang keracunan makanan. Kan ada siapa berita siapa tuh ya? Prancis ya? Aku nggak tahu Perancis atau Swiss gitu. Prancis kayaknya tuh kemarin sebelum laga lawan Maroko tadi malam. Ada juga yang sebelumnya bukan makanan berarti. Ada ya? Ada, aku lupa persisnya. Kayaknya pemain tim negara mana itu nggak fit karena ada serangga. Jadi kayak mereka tuh digigit serangga atau ya jadi ya faktor-faktor non teknis itu juga belum. Tapi memang sih Piala Dunia ini sampai final pun susah, masih nggak bisa diprediksi siapa yang akan keluar jadi pemenangnya gitu. Tapi kamu berharapnya Argentina gitu ya? Iya, Argentina dan Kroasia sih yang Argentina cuman dan Kroasia. skenario ya yang lebih objektif aku lihatnya itu. Oh, yang objektif. Oke. Karena ya kembali lagi kamu kalau ngebuka TikTok kamu tahu yang Ronaldo Enggak. Coba deh nanti kamu search, itu lagu betul-betul kayak menghantuin tuh. Jadi ada satu lagu di TikTok itu kalau ada klip-klipnya Ronaldo gitu kan. Kamu tahu kayak lagu-lagu film thriller yang Ronaldo gitu doang. Kayak langsung merinding gitu. Padahal gimana? Jadi ya kalau misalnya pengen dilihat supaya sama-sama imbang nih dua, ya Prancis lah yang juara gitu kan. Ya. Kalau misalnya biar nggak terlalu melankolis banget yang satu itu kan. Iya, biar nggak terlalu. Tapi ya yang kalau aku lihat sih ya paling itu ya ini akan menjadi turnamen terakhir di dua pemain nama besar yang tersisa ini, ya Messi dan Modric gitu. Ini apa? Belum pernah ada juara yang back to back kan selama Piala Dunia digelar, belum ada kan? Jadi jangankan yang back to back, kayaknya yang masuk partai final aja baru Prancis ini yang 98 2002 Brazil Euro. Enggak, 98 2002 yang Brazil kalah di final Prancis, terus 2002 dia masuk lagi. Iya. Yang Ronaldinho menang kan? Iya. Jadi ya back to back-nya ya mungkin ya semoga aja Prancis supaya si kawan itu enggak jadi gabung Al Nassr udah. Aku kalau jadi dia ya. Aku kalau jadi dia ini kan dengan segala apa ya cacian di kasusnya itu, kemudian berakhirnya Portugal di kancah Piala Dunia itu kan kayaknya menyakitkan banget buat dia kan. Kalau aku jadi dia tuh aku bakalan pindah ke Liverpool. Itu kayaknya salah satu pembalasan paling setimpal, karena kan kayaknya mayoritas yang sekarang tidak suka sama dia kan orang-orang yang membenci dia sebelumnya dan orang-orang yang tersakiti fans MU kan. Jadi itu kayaknya pembalasan dia pindah ke Liverpool tuh. Karena kan di interview yang sama Piers Morgan kan dia sempat mengucapkan terima kasih ke fansnya Liverpool karena udah memberikan penghargaan tepuk tangan karena yang meninggal anaknya kan. Jadi kalau misalnya dia pengen balas dendam, kalau nggak ke City ya Liverpool. Supaya dia bisa dapat patung di Anfield ya.
Aduh. Tapi singkat aja. Hmm. Ini kan sebenarnya kamu merasa komparasi Ronaldo Messi ini Hmm. masih layak nggak sih? Dalam artian ini kan perbedaan umurnya 2 tahun gitu. Mungkin Hmm. memang nggak terlalu jauh, tapi mengingat usia 35 sama 37 itu kayaknya kalau di level internasional itu kayaknya gapnya jauh gitu loh. Mungkin kalau Hmm. 25-27 atau 23-25 itu nggak bukan jadi hal yang bisa diperdebatkan. Kalau 2 tahun kemudian gitu dianggaplah Hmm. Copa Libertadores, Copa America gitu, atau Hmm. 2026 Piala Dunia Messi masih main dan performanya eh, sama seperti Ronaldo di tahun ini gitu. Ya, Apakah itu jadi pembuktian bahwa sebenarnya ya nggak ada yang salah sama Ronaldo di usianya sekarang gitu? memang di usia yang sekarang nggak ada yang salah, otaknya yang salah Oh, nih, egonya kan. bubar, terjawab, bubar, terjawab. Iya kan, dia kok yang bikin dia yang menjatuhkan dirinya sendiri. Kalau misalnya dia kalem-kalem aja, tapi memang kayaknya memang udah dia menentukan akhir karirnya supaya kayak gini Iya. endingnya gitu kan. Dan ya yang lebih anunya itu dia mau playing victim di akhir karirnya ini. Iya, iya, betul, betul. Otaknya yang salah. Karena yang lebih anu ya, si belum istrinya ya, partnernya si Georgina. siapa? Georgina kan yang dia ngeposting pas setelah kalah dari Maroko itu kan, Mm-mm. yang dia bilang bahkan orang yang selama ini dibilang mendukung dia nyebut si apa? Si siapa pelatihnya Fernando Portugal, Santos. Santos, Mm. karena Santos gitu kan. Malah mencadangkan dia dan sudah terlambat memasukkan Mm-mm. di babak kedua dan tidak ada lagi yang bisa dirubah gitu. Jadi Mm-mm. apa ya? Memang masalah yang dialami Ronaldo di lapangan ini sudah sampai ke rumahnya mereka bicarain gitu sampai Mm-mm. bagaimana sakitnya dia. Iya. Jadi mungkin nanti pada akhirnya memang ya kayak yang kita lihat setelah postnya Ronaldo di Instagram kan semua akhirnya memberikan support gitu, Pele, Mm-mm. LeBron Mm-mm. James, semuanya lah gitu. Mm-mm. Cuman ya ini mungkin sudah menjadi jalannya Ronaldo. Iya. Jangan gabung Al Nassr udah. Nggak usah, jangan sampai gabung Al Nassr udah. Itu kamu tambah dicaci Iya, maki, Bos. jangan sampai tiba-tiba dia udah latihan, dia nanya kapan jadwal Champions League gitu kan? Champions Champions League League yang di Asia mana nih tapi. kan? Iya, tiba-tiba dia bingung dia kan, kira dia Champions League Eropa, Asia Aduh. kan? Oke, itu rekap Ya, gong-gong di episode kali ini. Thank you, Midian, sudah iya, gabung kembali setelah minggu kemarin dia off karena iya. sibuk ngurusin Cristiano Junior. So, oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Iya. video The Number 10 Show. Thank you. See you on the next episode. Bye bye. Bye bye. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.